Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celote Abah. Kenapa saya mendukung rancangan undang-undang perampasan aset koruptor agar segera diundangkan atau disahkan? Karena latar belakangnya adalah urgensi. Undang-undang ini lahir di era kepemimpinan SBY dan sampai hari ini tidak mampu dijadikan undang-undang oleh parlemen di DPR Senayan sana. Bahkan terakhir kita sudah melihat fragmentasi pertanyaan seorang Menko Polhukam yang mewakili pemerintah kepada pimpinan komisi dan juga parlemen pada umumnya. Kenapa tidak disahkan? Bantu pemerintah untuk mensahkan, membahas dan mensahkan. Tapi jawaban yang diberikan oleh partai politik yang ada di parlemen secara core menyeluruh adalah yang diwakili oleh ketuanya adalah Korea ini bisa saja membahas dan mensahkan, tapi kan kalau ditelepon sama pimpinannya dia akan ya tahu sendirilah kan begitu. Nah, pertanyaan adalah apakah kemudian pemerintah akan diam dan kemudian menunda atau kemudian mencari waktu yang lain atau ada cara lain sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan mengeluarkan Perpu, Kepres dan Impres. Nah, sebagai pribadi saya tergerak karena ini adalah satu kebutuhan urgensi. Walaupun saya sempat datang ke beberapa room di TikTok dan di medsos yang lainnya yang di-arrange oleh salah tim sukses, secara subjektif dia atau banyak yang kemudian melontarkan tuduhan sana sini kepada gagasan ini. Padahal saya lahir dan mendorong gerakan ini dari kandungan moral saya, bergerak sendiri tanpa harus ada komando dan kemudian bertemu dengan kawan-kawan yang sama, lalu mencoba menjelaskan dan mengajak apakah ini menjadi kebutuhan juga buat teman-teman pendukung partai politik ataupun capres ya, dan kami tidak pernah menciptakan barrier atau menghalang-halangi pilihan mereka. Tapi kami hanya ingin menyampaikan tentang urgensi rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Kalau ada pertanyaan, apakah kemudian undang-undang ini akan disahkan di periode hari ini Pak Jokowi? Ya, kalau memang bisa silakan. Maka kita akan bahas secara detail tiap hari, ya kan? Dan kemudian kita akan menggalang kekuatan sampai dengan 1 juta, 2 juta follower, ya, audiens, ya, netizen di akun sahabat saya Kemas dan juga nanti saya. Dan paling tidak itu menjadi dorongan dengan diskusi kita mulai dari kemarin mantan KPK, mungkin juga saya akan mengundang Prof. Edi, Wamen, Kumham dan juga beberapa ahli hukum yang lainnya yang bisa secara objektif menjelaskan kadar dan isi serta kebutuhan dari undang-undang ini. Dan saya agak menyesal juga masuk ke room-room yang sporadis dan fundamental, rekipik kalau bahasa saya bilang, ya, cetek. Bagaimana kemudian mereka mendefinisikan diskusi mereka seenak jidatnya tanpa kemudian mengambil kandungan isi dari diskusi itu secara politik. Jadi kesimpulannya adalah saya pribadi akan bersama kawan-kawan tetap mendukung dan mendesak Bapak Jokowi dan lewat Profesor Mahfud agar secepatnya setelah ditolak oleh DPR dan tidak diundangkan untuk mengambil langkah hukum yang lain, yaitu mengeluarkan Perpu, Kepres, Impres yang dapat memayungi urgensi kebutuhan soal penegakan hukum yang berkeadilan,
terutama bagaimana menyitas koruptor. Jangan sampai kemudian kejadian-kejadian berulang dari mulai kasus-kasus besar penggarongan Republik ini sampai dengan terakhir BTS itu tidak mendapatkan nilai, karena walaupun orang dihukum tapi koruptor bisa bebas karena hartanya masih selamat, sementara hukumannya dia ringankan untuk kedepannya dia bisa menyogok dengan uang itu. Maka saya pikir banyak hal pertimbangan yang harus didorong, dan saya berharap ini bisa menjadi satu catatan khusus ya, agar kado terbaik dari pemerintahan terakhir Bapak Jokowi di waktunya itu adalah RUU Undang-Undang Perampasan Aset. Salam hormat untuk Pak Jokowi, Prof Mahfud, dan seluruh pendukung, khususnya rakyat Indonesia yang merindukan penegakan hukum anti korupsi. RUU Perampasan Aset adalah harga mati dan urgensi membersihkan, meluruskan, dan mengawal ya kan, menjaga Indonesia tidak dikorupsi dan hartanya bisa kembali ke rakyat dan uang rakyat bisa kembali lagi ke rakyat. Salam cerdas, Trote Abah, wassalamualaikum.